Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai teori struktural Eropa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Kusumaningtyas dengan NIM 2101421002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yaitu mengenal Ferdinand de Saussure. Saussure dengan nama lengkap Mongin Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa tahun 1857. Saussure mempelajari bahasa Sanskerta dan komparatif linguistik di kota kelahirannya. Kemudian ia melanjutkan studi di Paris dan Leipzig dari tahun 1875 sampai 1876. Ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Jerman, Inggris, serta mempelajari kimia, fisika, teologi, dan hukum. Beberapa minggu setelah ulang tahunnya yang ke-21, Saussure berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Memoires sur le système primitif des Forests dans les languages Indo-Européennes pada tahun 1878, atau catatan mengenai sistem primitif vokal bahasa-bahasa Indo-Eropa pada saat ia masih menjadi seorang mahasiswa. Nah, karyanya itu merupakan karya penting dalam rekonstruksi bahasa-bahasa Proto-Indo-Eropa saat itu hingga sekarang. Pada usia 23 tahun, Saussure memperoleh gelar doktor dari Universitas Leipzig di Jerman. Sebagai ahli linguistik historis, Saussure mengajar di École Pratique des Hautes Études di Paris dari tahun 1881 hingga 1891 sebelum akhirnya kembali ke Jenewa, yaitu pada tahun 1891 untuk mengajar di alma maternya. Nah, pada akhir tahun 1906, ia dibujuk untuk mengasuh mata kuliah linguistik umum, sejarah, dan perbandingan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Tugas itu diteruskan Saussure pada tahun kuliah 1908 sampai 1909 dan 1910 sampai 1911. Nah, pada tahun pertama, Saussure membatasi perkuliahannya pada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah bahasa. Pada tahun kedua, Saussure memperkenalkan secara singkat mengenai linguistik sinkronis. Sedangkan pada tahun ketiga, Saussure menggunakan 1 semester penuh untuk membahas teori linguistik sinkronis. Saussure meninggal dunia pada tahun 1913 tanpa beliau sempat mempublikasikan teori linguistik sinkronisnya tersebut. Nah, lalu mengapa pemikiran Saussure sampai kepada kita hingga saat ini? Pemikiran Saussure sampai kepada kita atas inisiatif 2 kolega Saussure, yaitu Charles Bailly dan Albert Sasseye, yang sebenarnya keduanya tidak pernah mengikuti perkuliahan Saussure. Kedua sarjana itu berusaha merekonstruksi pemikiran Saussure dengan mengumpulkan catatan perkuliahan dari murid-murid Saussure itu sendiri, serta catatan kuliah Saussure sendiri, dan menerbitkannya dengan judul Cours de Linguistique Générale atau Kuliah Linguistik Umum. Saussure dikenal sebagai pendiri ilmu yang mempelajari tanda atau semiotika, walaupun Saussure sendiri menyebutnya bukan semiotika, tetapi semiologi. Saussure sebagaimana dikutip Berger pada tahun 2005 di halaman 6 yang mengatakan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang mengungkapkan pikiran atau gagasan dan oleh karenanya dapat dibandingkan dengan sistem tulisan, dapat pula dibandingkan dengan sistem alfabet orang yang bisu atau orang yang tuli, ritual simbolis, rumus kesantunan, sinyal militer, dan lain sebagainya. Nah, lebih jauh lagi, Saussure mengemukakan bahwa satu bidang ilmu yang merupakan bagian dari psikologi sosial dan karenanya merupakan bagian dari psikologi umum dapat dilahirkan. Ia menyebutnya semiologi dari bahasa Yunani semion yang artinya tanda. Dalam pemikirannya, semiologi akan memperlihatkan apa yang membentuk tanda dan bagaimana aturan yang menentukannya.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Saussure pada tahun 1966 di halaman 16. Nah, mengenai kaitan antara linguistik dan semiologi, Jacobson pada tahun 1965 di halaman 23 menjelaskan bahwa dalam pandangan Saussure, linguistik merupakan bagian dari semiologi dan yang disebut terakhir ini akan menentukan karakteristik dan ciri apa saja yang menyebabkan bahasa menjadi sebuah sistem yang terpisah dalam totalitas fakta semiologis. Selain melahirkan semiotika, Saussure juga dikenal sebagai bapak linguistik modern. Schuller pada tahun 1976 mengatakan bahwa Saussure merupakan bapak linguistik modern yang menata ulang kajian bahasa secara sistematis, sehingga Parole Vol 3 nomor 2 Oktober 2013 memungkinkan prestasi yang dicapai ahli bahasa pada abad 20. Capaian itu membuat Saussure menjadi seorang master modern, yaitu master sebuah disiplin yang ia buat modern. Salah satu bukti bahwa pengaruh Saussure begitu kuat dalam kehidupan kita adalah keberadaan sejumlah warisan pemikiran Saussure yang hingga saat ini masih terus dibicarakan dan menjadi bahan kajian yang tiada henti, tidak hanya dalam disiplin ilmu bahasa dan sastra, tetapi juga dalam disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, musik dan film, sejarah, arsitektur, dan periklanan. Seperti akan kita bahas lebih rinci dalam pembahasan berikutnya, Saussure melihat kebermaknaan sebuah tanda bersifat relasional dengan tanda lainnya, bukan karena kesamaan fisik antara tanda itu dengan makna atau konsepnya. Salah satu jenis relasi paling penting dalam pandangan Saussure adalah oposisi biner. Berikut ini akan diuraikan beberapa gagasan besar Saussure yang bagi kita lebih mudah dipahami dalam bentuk oposisi biner seperti diakronik, sinkronik, langue parole, signifiant signifié, arbitrary motivated, dan sintagmatik paradigmatik. Lalu bagaimana sejarah tentang teori struktural Eropa ini? Berikut akan kami jelaskan. Aliran struktural merupakan suatu aliran di dalam linguistik yang pada mulanya dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Di Amerika Serikat, linguistik struktural ini lebih banyak diasosiasikan dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Leonard Bloomfield. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Gumono tahun 2015 di halaman 62. Aliran struktural ini lahir pada awal abad ke-20 atau tepatnya tahun 1916. Tahun tersebut menjadi tahun monumental lahirnya aliran linguistik struktural. Sebab pada tahun itu terbit sebuah buku berjudul Cours de linguistique générale atau karya Saussure yang berisi pokok-pokok teori struktural juga sebagai pokok-pokok linguistik modern. Ferdinand de Saussure tahun 1857 hingga 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Cours de linguistique générale. Aliran struktural ini terkenal dengan prosedur analisis berdasarkan ciri-ciri formalnya atau berdasarkan formalitas bahasa. Linguistik struktural mempunyai prosedur dalam menganalisis bahasa dan prinsip pengajaran bahasa yang dijelaskan oleh Nur Hadi pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Pendidikan. Sebelumnya, teori linguistik belum bisa beranjak dari teori tradisional. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi berikutnya, yang sebelum itu sudah disampaikan oleh Saudari Natasha Kusumaningtyas. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Anis Ulfah, mahasiswi dengan NIM 21014211020, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Rombel 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan aliran struktural di Eropa dengan topik pengertian aliran struktural.
Simak video berikut ini berupa pemaparan materi yang akan saya jelaskan. Pengertian aliran struktural. Banyaknya aliran-aliran linguistik akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pemahaman dan pengetahuan para pengguna bahasa. Salah satu dari 9 aliran linguistik adalah aliran struktural. Aliran struktural yang merupakan salah satu aliran linguistik yang mengkaji bahasa dan ciri atau sifat khas bahasa. Jika pemahaman akan aliran struktural kurang dipahami oleh pengguna bahasa maupun para peneliti bahasa, maka akan menimbulkan kesulitan di dalam proses pemahaman aliran-aliran linguistik yang ada, khususnya aliran struktural. Aliran struktural merupakan suatu aliran di dalam linguistik yang pada mulanya dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai dengan 1913 dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale. Aliran strukturalisme terkenal dengan prosedur analisis berdasarkan ciri-ciri formalnya atau berdasarkan formalitas bahasa. Linguistik struktural mempunyai prosedur dalam menganalisis bahasa dan prinsip pengajaran bahasa yang dijelaskan oleh Nur Hadi pada bukunya yang berjudul Tata Bahasa. Menurut Abdul Khair pada tahun 2007 halaman 346 berpendapat bahwa linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep dan pandangan-pandangan baru terhadap bahasa atau studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Aliran struktural merupakan sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Aliran ini lahir pada awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1916. Aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku Cours de Linguistique Générale karya Ferdinand de Saussure yang merupakan pelopor aliran linguistik struktural. Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh Wade Baskin pada tahun 1966 dan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Rahayu Hidayah pada tahun 1988. Teori ini merupakan salah satu pendekatan untuk memenuhi perilaku individu. Paham behaviorisme memandang individu hanya sisi fenomena jasmaniah, mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, paham behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Jadi, dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi, di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frase, klausa sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa
Aliran struktural atau behavioristik adalah salah satu aliran linguistik yang mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas dari bahasa itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu karakteristik aliran struktural. Yang pertama, berlandaskan pada paham behaviorisme. Dalam hal ini, berbahasa merupakan proses rangsang tanggapan, stimulus, respons. Yang kedua, bahasa merupakan ujaran. Artinya, hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda, signifie dan signifan yang arbitrer dan konvensional. Berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan paduan dua unsur, yaitu signifie dan signifan. Signifie adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda, yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna. Sedangkan signifian adalah wujud fisik atau hanya berupa bunyi ujar. Yang keempat, bahasa adalah kebiasaan atau habit. Dalam hal ini, pengajaran bahasa menggunakan metode drill and practice, yaitu suatu bentuk latihan terus-menerus, berkelanjutan, dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi, mulai dari yang morfem sampai menjadi kalimat. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang kedelapan, bahasa merupakan deret sintagmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, bahasa secara deskriptif. Dan yang kesepuluh, aliran struktur bahasa berdasarkan unsur langsung, yaitu unsur secara langsung membentuk struktur tersebut. Perkenalkan, nama saya Eka Budiarti, mahasiswi dengan NIM 21014210113. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan aspek linguistik. Perlu diketahui bahwasanya terdapat 4 dikotomi dalam paradigma linguistik menurut Saussure. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, telaah sinkronik dan diakronik. Telaah sinkronik adalah telaah yang mempelajari bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani kata syn yang berarti dengan dan kata kronos yang berarti waktu atau masa. Dengan demikian, linguistik sinkronis mempelajari bahasa sezaman. Fakta dan data bahasa adalah rekaman yang diujarkan oleh pembicara atau bersifat horizontal. Linguistik sinkronis mempelajari bahasa pada kurun waktu tertentu. Misalnya, mempelajari bahasa Indonesia di masa reformasi saja. Saussure mengemukakan bahwa kajian bahasa secara sinkronis amat perlu, meskipun beliau banyak berkecimpung dalam kajian diakronis. Baginya, kajian sinkronis bahasa mengandung kesistematisan tinggi, sedangkan kajian diakronis tidak. Kajian sinkronis justru lebih serius dan solid. Sistem keadaan bahasa sinkronik seperti sistem permainan catur. Setiap buah catur tentu memiliki setara dengan suatu unit bahasa, memiliki tempat tersendiri, dan memiliki keterkaitan tertentu dengan buah catur lain, dan kekuatan, serta pola gerak atau jalan tersendiri. Adapun contoh dari telaah sinkronik ini seperti menyelidiki bahasa Indonesia pasca Sumpah Pemuda, kemudian mengkaji bahasa Indonesia pra-kemerdekaan, atau menyelidiki bahasa Jawa pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, telaah diakronik adalah telaah bahasa yang dimana sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Kata diakronis berasal dari bahasa Yunani, dia yang berarti melalui.
dan kronos yang berarti waktu atau masa. Linguistik diakronis adalah linguistik yang menyelidiki perkembangan suatu bahasa dari masa ke masa. Linguistik diakronis adalah semua yang memiliki evolusi. Ya, ada berbagai contoh untuk melukiskan dualisme intern, sinkronis dan diakronis. Jika seseorang hanya melihat sisi diakronis bahasa, maka yang ia lihat bukan lagi lang, melainkan sederet peristiwa dan merupakan parol. Linguistik diakronis akan menelaah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang berurutan dan tidak dilihat oleh kesadaran kolektif yang sama, dan yang satu menggantikan yang lain tanpa membentuk sistem di antara mereka. Sebaliknya, linguistik sinkronis akan mengurusi hubungan-hubungan logis dan psikologis yang menghubungkan unsur-unsur yang hadir bersama dan membentuk sistem, seperti dilihat dalam kesadaran kolektif yang sama. Contoh dari telaah diakronis ini diantaranya perkembangan bahasa Melayu pada awal adanya hingga sekarang, atau perkembangan bahasa Indonesia dari awal dibentuk hingga sekarang. Kemudian selanjutnya terdapat istilah lang dan parol. Lang adalah bahasa tertentu sebagai suatu sistem. Lang adalah keseluruhan sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat bahasa. Sifatnya pun abstrak. Artinya, sebagai sistem kebahasaan yang ada dalam pikiran manusia merupakan hasil dari dinamika masyarakat dari bahasa yang digunakan dan kumpulan yang disepakati oleh masyarakat. Misalnya, ketika manusia ingin berbicara, ia akan memikirkan dahulu apa yang ingin ia ucapkan. Penerapan lang juga berbeda-beda pada setiap penutur bahasa, karena setiap penutur bahasa memiliki sistem kebahasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, parol. Parol adalah pemakaian atau realisasi lang oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa dan sifatnya konkret. Sedangkan yang dimaksud dengan parol ini merupakan realitas fisis bahasa, sehingga secara sederhana parol dapat dikatakan sebagai ucapan atau tuturan. Dapat dicontohkan, semisal ada dua orang ibu Jawa berjalan bersama sepulang arisan. Seorang ibu yang kebetulan letak rumahnya lebih dekat dan tiba-tiba lebih dahulu, ia berkata, semisal Ibu Siti mengatakan, "Mari mampir," kepada Ibu Aminah. Lalu Ibu Aminah menjawab, "Terima kasih, lain kali saja." Nah, yang hendak diperhatikan adalah mari mampir. Sebenarnya tidak menyilakan singgah seperti yang diperhatikan oleh sistem gramatikanya, tetapi sesuai dengan penggunaan bahasa tersebut, yaitu bahasa Jawa. Kalimat itu hanya berarti bahasa basi pergaulan saja. Makna kalimat menurut pengertian seperti yang dicontohkan terakhir, inilah yang menjadi perhatian dari parol. Berkenaan dengan istilah lang dan parol, dapat dijelaskan secara lebih sederhana bahwa lang adalah abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parol merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan atas dasar pemaparan materi berkenaan dengan dikotomi paradigma linguistik. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Amira Arifa dengan NIM 21014211023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai 4 dikotomi dalam paradigma linguistik menurut Ferdinand de Saussure. Dikotomi paradigma dalam linguistik menurut Ferdinand de Saussure yang berikutnya adalah signifian dan signifi. Signifian atau penanda merupakan bunyi bahasa yang melambangkan signifi. Sementara signifi atau petanda adalah sesuatu yang dilambangkan yang berupa konsep. Mari kita amati contoh berikut untuk memahami lebih lanjut. Signifi atau petanda sejenis alat tulis yang bermata bulat dan tumpul yang dilengkapi dengan tinta kental di dalam tabung. Signifiannya atau penandanya adalah sebuah ballpoint. Berikutnya, signifi atau petandanya adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Signifian atau penandanya adalah dosen.
Contoh berikutnya, signifi atau petandanya adalah sejenis binatang yang berbelalai, bergading, berkaki 4, dan bertubuh besar, berkulit tebal, serta berbulu abu-abu. Ada juga yang berwarna putih dan berdaun telinga lebar. Signifian atau penandanya adalah gajah. Berikutnya, signifi atau petandanya adalah tempat uang yang terbuat dari kulit, plastik, atau bahan lainnya. Signifian atau penandanya adalah dompet. Contoh terakhir, signifi atau petandanya adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda 4, dan biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya. Signifian atau penandanya adalah mobil. Yang berikutnya adalah relasi sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antar unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Hubungan sintakmatik ini berhubungan dengan berbagai tataran. Hubungan sintakmatik pada tataran fonologi, seperti yang tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna dari kata itu sendiri. Misalnya, pada kata saya, terdapat fonem dengan urutan S, A, Y, A. Apabila urutan itu diubah, maka makna pun akan berubah. Berikutnya, hubungan sintakmatik pada tataran morfologi, seperti yang tampak pada urutan morfem pada kata yang juga tidak bisa diubah tanpa merusak makna kata itu sendiri. Misalnya, morfem pada kata meng dan hibur akan berbeda maknanya dengan morfem hibur dan meng. Berikutnya, hubungan sintakmatik pada tataran sintaksis. Biasanya tampak pada urutan kata-kata yang mungkin dapat diubah, tetapi mungkin juga tidak dapat diubah tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Atau mungkin saja menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. Contoh kalimat yang urutan katanya bisa diubah tanpa mengubah makna kalimat terdapat pada contoh, besok mungkin Bani akan pergi. Jika diubah menjadi mungkin Bani akan pergi besok, maka maknanya tidak akan berubah. Selain itu, ada juga contoh kalimat yang apabila urutan katanya diubah akan menyebabkan makna kalimatnya ikut berubah. Seperti pada contoh kalimat Anna memakan roti. Apabila kalimat ini diubah menjadi roti memakan Anna, maka kalimat itu tidak akan memiliki arti atau artinya akan berubah. Berikutnya, hubungan paradigmatik, yakni unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang bersangkutan. Contohnya seperti hubungan paradigmatik pada tataran fonologi, seperti yang tampak pada contoh bunyi R, P, L, dan D yang terdapat pada kata raksa, paksa, laksa, dan daksa. Berikutnya ada pula hubungan antara paradigmatik pada tataran morfologi, seperti yang terlihat pada contoh antara refleksi me, di, pe, dan te yang terdapat pada kata-kata merusak, dirusak, perusak, dan terusak. Contoh yang terakhir adalah hubungan paradigmatik pada tataran sintaksis. Dapat dilihat pada contoh kata-kata yang menduduki fungsi sebagai subjek, predikat, dan objek. Seperti Fahrul sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, dan tugas sebagai objek. Ada pula contoh seperti paman sebagai subjek, meminum sebagai predikat, dan kopi sebagai objek. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Kenalkan, saya Muhammad Zulfa, NIM 21014211041. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pandangan linguistik struktural tentang frasa dan kalimat. 1. Yakni frasa. Frasa yang dimaksud dengan frasa adalah bentuk linguistik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu batas fungsi dalam kalimat, seperti subjek, predikat, objek maupun keterangan. Contoh-contoh frasa misalnya pintu baru, sedang makan, rumah paman, dan lain-lain. Bentuk bahasa yang sudah membentuk fungsi subjek dan predikat sekaligus tidak bisa lagi disebut sebagai frasa, melainkan kalimat. Menurut tata bahasa struktural, penentuan frasa dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip unsur langsung atau UL. Penerapannya dapat diamati pada contoh kalimat berikut. Ia lulusan Akbid di Kota Medan. Dari diagram di atas diketahui bahwa kalimat ia lulusan Akbid di Kota Medan terdiri atas UL ia dan UL lulusan Akbid di Kota Medan. Selanjutnya, frasa lulusan Akbid di Kota Medan terdiri atas UL lulusan Akbid dan UL di Kota Medan. Satuan di Kota Medan terdiri atas UL di dan UL Kota Medan. Dengan demikian, berdasarkan prinsip unsur langsung dari kalimat di atas diperoleh frasa-frasa berikut. 1. Lulusan Akbid di Kota Medan. 2. Akbid di Kota Medan. 3. Di Kota Medan. Dan yang terakhir, nomor 4, Kota Medan. Frasa Kota Medan merupakan satuan frasa yang paling kecil karena terdiri atas dua kata saja, yakni kota dan Medan. 2. Kalimat. Sebagaimana telah dikemukakan, aspek kedua dari pembahasan sintaksis adalah kalimat. Kalimat sebagaimana luas disepakati di kalangan penganut tata bahasa struktural adalah sebuah bentuk keterbahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian dari sebuah konstruksi ketatabahasaan yang lebih besar dan lebih luas. Pateda 1988 halaman 87. Untuk pemahaman lebih luas mengenai dimensi-dimensi kalimat, baiklah menyimak ilustrasi berikut. Bila ada dua orang atau lebih sedang terlibat dalam satu percakapan, maka akan terlihat bahwa setiap kalimat yang mereka ucapkan merupakan rangsangan bagi pihak lain untuk memberikan jawaban. Jawaban yang dimaksud mungkin hadir dalam bentuk yang beragam, seperti lisan, tindakan, atau cara-cara yang lain yang menunjukkan adanya perhatian. Jika A misalnya mengucapkan, "Mau kemana Anda?" maka si B akan menjawab dengan lisan, "Ke sekolah." Jika A mengucapkan "Jangan pergi" sebagai rangsangan, maka B mungkin tidak akan memberikan jawaban lisan, melainkan tindakan "tidak pergi" sebagaimana jawaban. Jika A mengucapkan "Ayahku pergi kemarin", maka B tidak harus memberikan jawaban berupa lisan maupun tindakan. Cukuplah bagi si B berdiam diri atau sekedar menganggukkan kepala yang menandakan dirinya memiliki perhatian atas pernyataan A. Berdasarkan ilustrasi mengenai rangsangan dan jawaban, stimulus dan respons dalam percakapan antara A dan B di atas, penganut tata bahasa struktural membagi kalimat atas 3 golongan, yakni yang pertama, kalimat memerlukan jawaban lisan. Kedua, kalimat yang memerlukan jawaban tindakan dan golongan.
adalah kalimat-kalimat tanya atau kalimat-kalimat seperti selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Yang termasuk golongan 2 adalah 16. Kalimat-kalimat perintah, permintaan, dan ajakan yang termasuk golongan 3 adalah kalimat berita, yakni 1. Kalimat yang memerlukan jawaban lisan. 2. Kalimat yang memerlukan jawaban tindakan. Dan yang ketiga, kalimat yang memerlukan jawaban berupa perhatian. Yang termasuk golongan pertama adalah kalimat-kalimat tanya dari kalimat-kalimat seperti selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Yang termasuk golongan 2 adalah 16 kalimat-kalimat perintah, permintaan, dan ajakan. Yang termasuk golongan 3 adalah kalimat berita. Perkenalkan, saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Zulfa. Selanjutnya, di dalam linguistik struktural terdapat pandangan atas kata, frasa, serta kalimat sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan kata didasarkan atas kedudukan sebuah kata dalam struktur. Misalnya, verba adalah kata yang dapat dinegasi dengan kata tidak. Sedangkan nomina merupakan kata yang dapat dinegasi dengan kata bukan. Adapun adjektiva adalah kata yang dapat didampingi oleh kata sangat, agak, atau cukup. Yang kedua, pengertian frasa tidak sama dengan pengertian frasa dalam linguistik transformasional. Nah, dalam linguistik struktural, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih dari 2 kata yang tidak melebihi batas fungsi. Jadi, dalam linguistik struktural, setiap frasa pasti terdiri atas 2 kata atau lebih dari 2 kata. Sementara itu, dalam linguistik transformasional, misalnya, sebuah frasa dapat hanya terdiri atas 1 kata. Di sini, konsep frasa dalam linguistik transformasional sama dengan konsep gatra dalam linguistik struktural. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur bawahan langsung. Yang pertama, kita akan membahas pengertian unsur langsung itu sendiri, yaitu yang pertama, komponen-komponen yang dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen. Ini menurut pendapat Krida Laksana tahun 1998 halaman 92. Yang kedua, dapat diartikan sebagai satuan-satuan gramatikal yang satu tingkat lebih kecil dari satuan konstruksi. Di sini menurut Ramlan tahun 1985 halaman 42. Kemudian yang ketiga, dapat diartikan sebagai analisis bawahan langsung atau analisis bawahan terdekat adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun satuan-satuan bahasa, entah satuan kata, frasa, klausa, maupun satuan kalimat menurut Cair tahun 2014 halaman 21. Kemudian selanjutnya, prinsip-prinsip penentu unsur langsung menurut simpulan dari NIDA tahun 1978 halaman 91. Prinsip yang pertama, pembagian hendaknya sesuai dengan tata hubungan yang bermakna. Prinsip yang kedua, pembagian hendaknya dilakukan atas dasar penggantian unit-unit yang lebih besar dari unit-unit yang lebih kecil. Kemudian prinsip yang ketiga, pembagian hendaknya sesedikit mungkin. Prinsip yang keempat, pembagian hendaknya didukung oleh struktur bahasa secara keseluruhan atau secara umum. Kemudian prinsip yang kelima, yaitu pembagian ke dalam unsur yang dekat atau lebih diutamakan daripada ke dalam unsur-unsur yang langsung jauh. Selanjutnya saya akan membahas analisis unsur langsung.
Teknik analisis unsur langsung ini menyatakan bahwa setiap satuan bahasa atau yang bukan akar terdiri atas dua unsur langsung yang membangun unsur bahasa itu. Nah, dalam melakukan teknik ini perlu diperhatikan makna dari bentuk tersebut. Contohnya kalian bisa lihat dari gambar yang sudah ditampilkan dalam video, yaitu analisis unsur langsung. Model yang pertama itu berperi kemanusiaan, gabungan dari ber plus peri kemanusiaan. Kemudian model yang kedua, ketiga, dan keempat kalian bisa lihat sendiri di bagan. Kemudian juga ada contoh di permudah, di plus permudah, lalu kemudian permudah itu per plus mudah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur bawahan langsung. Nah, misalnya tadi unsur langsung di bentukan permudah adalah di dan permudah. Unsur langsung bentukan permudah adalah per dan mudah. Namun tidak selamanya unsur langsung itu terdiri atas dua komponen. Nah, di gambar samping ini ada contoh lain, yaitu pada frasa berpandang-pandangan. Itu dari afiksasi beran pandang dan reduplikasi pandang. Kemudian yang kedua, sebaik-baiknya. Afiksasi sean dari kata baik dan reduplikasinya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.